Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, especially to my beloved students, mahasiswa yang sedang memprogram mata kuliah pengembangan bisnis kecil kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke guys, masih tetap sehat dan semangat ya. Apapun yang kita hadapi, kita harus make sure bahwa kita memang tetap selalu harus berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu yang pasti. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama pasca UTS, dan seperti yang sudah dijelaskan di kontrak kuliah di awal pertemuan dulu bersama Bu Nurul, setelah UTS Anda akan dilanjutkan oleh saya sampai akhir perkuliahan, sampai UAS, seperti itu. Kemudian bagaimana sih Bu strategi perkuliahan bersama Ibu? Oke, tujuan awalnya dari perkuliahan ini saya selalu bilang bahwa kalau masalah materi Anda tidak bertemu dengan saya pun, Anda cukup googling, Anda cukup nonton YouTube, itu sebetulnya enough gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus tetap kita maintain. Artinya paling tidak, misalnya saya tetap akan menggunakan strategi, Anda tetap harus memiliki target dalam kelas saya setelah perkuliahan berakhir. Anda memiliki kemampuan tingkat dialektika satu level lebih bagus dibandingkan sebelum Anda mengikuti kelas ini, itu yang pasti. Yang kedua, Anda juga harus lebih jago membuat PPT. Anda harus lebih jago dalam membangun agar diskusi kita tetap hidup dan lain sebagainya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, hanya by Edmodo, hanya bertemu melalui video YouTube seperti ini. Tapi saya harapkan semua tujuan-tujuan dasar itu tetap akan tercapai apapun kondisinya, walaupun kita kepepet seperti ini, dalam kondisi emergensi, dalam kondisi yang serba was-was dan lain sebagainya. Oke, semoga Anda bisa enjoy dengan strategi perkuliahan ini. Saya hanya mau Anda mendapatkan sesuatu walaupun itu sedikit dari kelas saya, seperti itu. Oke, baiklah guys. Karena ini adalah pertemuan pertama, sehingga ini adalah waktu saya untuk sedikit memberikan basic tentang strategi bagaimana sih pengembangan bisnis kecil. Nggak cuma pengembangan bisnis kecil sih, walaupun kita melakukan untuk skala besar, skala kecil, skala mikro, mungkin strategi ini yang wajib dilakukan, sehingga apapun kondisinya seorang pebisnis itu wajib melakukan 4 langkah ini, seperti itu. Saya sudah merangkum beberapa cara, dan saya pikir ini adalah cara paling efektif di antara sekian cara yang harus dilakukan oleh pengusaha. Jadi walaupun kita terjebak kondisi seperti ini, kondisi lockdown, kita takut akan pandemi COVID-19, tapi kalau misalnya Anda melakukan strategi ini secara kontinu, bahkan kalau misalnya continuously gitu ya, kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Misalnya target Anda dalam berbisnis adalah, saya mau meningkatkan omset saya Bu, saya mau mendapatkan pangsa pasar yang jauh lebih besar, saya mau produk saya menjadi number one. Jadi kalau misalnya orang mencari produk yang sejenis, yang dicari adalah brand punya saya, bukan punya orang lain, bukan punya kompetitor saya, seperti itu. Oke, sebetulnya cukup sederhana. Yang penting Anda sabar dan Anda istiqomah melakukan ini. Ini yang paling berat, seperti itu. Kemudian Anda tidak gampang patah. Itu saja sih yang menjadi basic gitu ya, sebelum saya bercerita strateginya. Oke? Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang. Kita akan masuk dalam strategi yang pertama, yaitu mulai dulu bisnisnya. Kita boleh jago dalam membuat analisis SWOT. Kita boleh jago dalam memforecast permintaan, memforecast penawaran dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Anda hanya menanam keinginan untuk berbisnis di dalam otak Anda saja, just keep in your mind, you will be nothing. Itu pasti. Jadi kalau misalnya Anda punya angan-angan bisnis, Anda sudah fokus untuk menjadi seorang pengusaha, segera lakukan. Jangan menunggu besok, jangan menunggu corona berakhir, jangan menunggu apapun yang menurut Anda itu sebagai penghalang terbesar untuk menjalankan bisnis ini. Jangan menunggu itu. Never waiting for your success. Oke? Jadi to be success itu kita tidak bisa menunggu. Segera lakukan. Just do it gitu. Learning by doing saja. Oke?
bagi Anda yang sudah melakukan bisnis walaupun terseok-seok tapi Anda tetap bertahan dengan bisnis itu, saya benar-benar memberikan acungan jempol. Anda benar-benar orang yang bagus. Bahkan kalau misalnya Anda merasa hari ini Anda belum sukses, tapi Anda sudah mendekati kesuksesan yang akan Anda raih, yang selama ini mungkin itu adalah yang Anda impikan, seperti itu. Jadi langkah pertama dari strategi pengembangan bisnis adalah jalankan dulu bisnisnya. Baru Anda akan tahu strategi apa berikutnya. Oke? Setelah bisnis Anda berjalan, lakukan evaluasi terus-menerus, apa yang salah, selalu fleksibel dan lain sebagainya. Lakukan trik kedua, yaitu jangan pernah melupakan untuk keep attention pada yang namanya kualitas. Manajemen mutu itu harus dan wajib. Kualitas apa, Bu? Untuk semuanya yang terkait dengan bisnis kita. Kalau Anda bisnis makanan, berarti Anda harus menjaga kualitas rasanya, kualitas bahan bakunya. Apakah raw materialnya memang terjamin? Apakah rasanya memang oke? Kalau Anda tidak berani memakan produk yang Anda akan jual ke pasar, jangan pernah lempar itu ke pasar. Nonsense, gitu ya. Berarti Anda menaruh sesuatu yang membahayakan dalam produk Anda. Anda jangan-jangan menaruh racun di sana, gitu. Oke? Jadi jaga kualitasnya. Kualitas produk, kualitas kemasan, dan yang paling penting adalah kualitas layanan. Oke? Kalau seorang pelanggan tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal, jadi makanya yang selalu kita tawarkan adalah we always offer more satisfaction, kan pasti begitu. Jadi kita selalu menawarkan kepuasan yang lebih, kepuasan yang terbaik. Jadi memang pelanggan itu adalah raja. Itu harus menjadi pegangan oleh seorang pebisnis gitu. Kita tidak boleh lupa tentang itu. Always keep smile, berikan layanan yang terbaik buat pelanggan Anda. Walaupun mungkin, Bu, saya hari ini sedang tired, kita sedang capek banget, sedang suntuk banget, ini sedang gabut tingkat dewa. Tapi pelanggan kita tidak akan pernah tahu apapun kondisi terburuk yang sedang Anda hadapi hari ini gitu. Oke, jadi selalu maintain bahwa kita akan selalu memberikan kualitas terbaik, kualitas produk terbaik, kualitas layanan terbaik, kualitas manajemen terbaik. Pokoknya give your best, seperti itu. Oke? Yang ketiga adalah lakukan promosi tentang info dari produk yang kita punya, seperti itu. Jangan pernah berharap orang akan datang kemudian membeli produk kita kalau kita tidak pernah melakukan promosi apapun. Jangan menganggap mungkin pasar saya kan punya kesaktian, Bu, mereka akan tahu dengan sendirinya. Tidak bisa, gitu ya. Product knowledge itu harus kita share. Product knowledge itu kita harus announce, gitu ya. Kita harus umumkan bahwa kita punya produk ini. Dia punya keunikan seperti ini. Dia punya keistimewaan seperti ini. Ini yang berbeda produk saya dengan produk yang lain. Produk kompetitor saya boleh sama dengan produk yang kita punya, tapi produk saya adalah the best gitu. Jadi kecap nomor 1 itu juga adalah strategi bisnis yang bagus dan yang paling penting menurut saya gitu ya. Jadi jangan pernah meng-underestimate produk orang lain, tapi juga jangan keep produk kita hanya untuk diri kita. Selalu jual tentang infonya, jual tentang produk knowledge-nya, seperti itu. Oke? Kemudian teknologi yang bagus seperti sekarang itu sangat memungkinkan buat kita untuk melakukan promosi secara gratis. Anda bisa memanfaatkan media online, menggunakan media sosial yang Anda ikuti. Jadi media sosial itu bukan hanya bercerita tentang our daily activity, bukan tentang kegabutan kita, apalagi hanya untuk share keluh kesah dan kegalauan Anda seperti itu ya. Tapi jadikan medsos yang kita ikuti itu untuk mempromosikan bisnis atau produk yang sedang kita jalankan. Biar semua netizen itu tahu bahwa kita punya produk yang bagus. Kalau dia butuh produk sejenis, dia akan mencari produk Anda seperti itu. Oke? Setelah itu lakukan trik yang keempat atau strategi yang keempat. Selalu cantumkan testimoni pelanggan Anda. Jadi kalau misalnya kita melihat di online shop, pasti ada testimoni.
saya pun akan melakukan yang sama. Kalau saya sebagai pelanggan, sebagai customer, kita misalnya mencari sebuah produk, kita masuk sebuah toko. Nah, kalau misalnya kita tidak pernah mengenal Anda, saya benar-benar orang asing, saya akan melihat apakah ada pelanggan yang memberikan testimoni gitu. Apakah lebih banyak orang yang memberikan testimoni bagus daripada yang negatif, atau semua testimoni yang ada dalam laman atau lapak Anda itu semuanya memberikan testimoni negatif? Jelas saya akan mundur. Saya akan mencari toko yang lain, saya akan menjadi pebisnis yang lain. Saya akan mencari orang yang menawarkan produk yang sama seperti apa yang saya butuhkan, seperti itu. Jadi selalu cantumkan testimoni dari pelanggan kita. Itu akan memperkuat produk knowledge yang sudah Anda jelaskan, seperti itu. Oke. Langkah yang kelima adalah berikan pengalaman pelanggan kita gitu. Create our customer experience. Caranya bagaimana? Dengan memberikan tester. Kalau misalnya Anda menjual makanan, Anda menjual produk, beri tester secara cuma-cuma. Paksa pelanggan untuk merasakan, untuk meng-create their own experience tentang produk yang kita jual. Kalau Anda memang yakin bahwa produk kita berkualitas bagus, layak dijual, layak mendapatkan tempat tertinggi di hati pelanggan Anda jelas tidak akan ragu untuk memberikan itu secara gratis. Kecuali kalau misalnya Anda membuat produk abal-abal, Anda saja tidak yakin dengan produk yang Anda jual, jelas Anda kan tidak akan percaya diri dengan apa yang Anda akan berikan. Jadi jangan pelit untuk agak berkorban di awal misalnya. Makanya kalau misalnya kita datang ke toko-toko besar, misalnya ada sebuah produk yang di launching masih baru gitu ya, pasti mereka misalnya kopi dibuatkan cup kecil-kecil untuk dites oleh pelanggan yang datang. Tujuannya apa? Mereka hanya mau pelanggan-pelanggan yang datang itu membuat untuk meng-create their own experience dan untuk memberikan masukan kepada kita, misalnya, oh saya suka tentang produk ini tapi produknya kurang ini loh gitu. Jadi kalau misalnya semakin luas pasar yang kita uji cobakan, itu akan semakin banyak masukan, akan semakin perfect produk yang akan kita pasarkan, seperti itu. Oke, siap untuk mencoba semua langkah ini? Kemudian setelah sampel produk Anda share ke banyak kalangan, Anda tembak pada semua segmentasi yang memang Anda persiapkan, yang perlu Anda catat, Anda garis bawahi, dan harus Anda lakukan adalah sebagus apapun strategi yang kita lakukan, sebagus apapun strategi yang kita persiapkan, jangan pernah lupa bahwa orang berbisnis itu adalah orang yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Jadi pebisnis yang sukses itu adalah dia tidak pernah dia selalu berkata never give up, never give up. Karena apa? Pada saat Anda jatuh, Anda akan selalu punya alasan untuk bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Karena pebisnis yang sukses itu adalah pebisnis yang mau bangun satu kali dibandingkan pecundang yang kemudian dia pingsan. Jadi begitu jatuh dia pingsan dan kemudian berlari. Tapi yang pebisnis yang jatuh itu adalah orang yang bertahan jauh lebih lama, itu saja. Sehingga strategi yang sudah saya ceritakan di atas lagi tadi, 5 strategi tadi adalah dia akan sukses kalau Anda selalu melakukan secara continue. Do it continuously, seperti itu. Selalu lakukan evaluasi, jadilah orang yang fleksibel, karena tidak akan pernah ada teori yang baku, tidak akan ada pernah teori atau strategi yang baku untuk satu jenis bisnis gitu. Semua bisnis adalah unik dan masing-masing bisnis itu memiliki keunikan tersendiri. Sehingga yang perlu dilakukan adalah Anda selalu bangkit dalam setiap kesulitan, Anda selalu bertahan dalam setiap kegagalan, karena satu langkah lagi Anda akan sukses gitu. Satu langkah lagi Anda akan berhasil. Satu langkah lagi omset Anda akan besar. Satu langkah lagi produk Anda akan mendunia. Selalu camkan itu dalam benak kita gitu ya. Berbisnis itu adalah urusan mental. Jadi kalau misalnya Anda memang orang-orang yang tidak bermental tempe, adalah orang-orang yang bermental baja, kesuksesan itu pasti ada di depan mata kita. Oke? Lakukan itu terus-menerus. Pray hard, work hard, insya Allah kesuksesan, apapun yang Anda akan lakukan, kesuksesan itu pasti bisa Anda raih, pasti bisa Anda akan dengar. Oke? Baiklah guys, setelah Anda mendengarkan penjelasan dari saya,
Tugas berikutnya adalah kalian harus mempraktekkan itu. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, saya akan melompat pada pertemuan terakhir. Di pertemuan terakhir, saya mau semua orang meninggalkan karya bersejarah dalam situasi lockdown, situasi penuh kewaswasan, situasi ujian umat ini gitu ya. Kalau misalnya Anda ikut UTS, hanya ujian tulis, jawaban Anda itu hanya sebagai data saya. Setelah kita koreksi, nilai saya keluarkan, kemudian Anda tidak akan meninggalkan apapun seperti itu. Tapi saya menginginkan dalam kelas pengembangan bisnis kecil ini, semua mahasiswa meninggalkan karya bersejarah dalam hidupnya. Kita tidak pernah tahu, siapa tahu dari karya kecil yang mungkin hanya Anda bikin untuk tugas saya, tugas UAS saya gitu ya. Tapi kemudian ini memberikan sesuatu, memberikan ilmu, memberikan manfaat yang luar biasa untuk banyak orang. We never know gitu. Tapi Anda melakukan seperti ini. Pertama-tama, kalau Anda memang sudah menjalankan sebuah bisnis, silakan Anda ceritakan profil bisnis Anda create secara bagus, Anda promosikan secara bagus, kemudian Anda bikin analisis SWOT-nya. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, apa yang menjadi kekuatan-kekuatan yang patut Anda jual, apa yang menjadi penghambat dari bisnis Anda, apa yang menjadi peluang yang mungkin bisa Anda buka sehingga bisnis Anda menjadi besar. Lakukan analisis SWOT-nya. Kemudian Anda berkreasilah, think hard gitu ya. Silakan Anda berpikir keras bagaimana Anda membuat bisnis ini semeledak mungkin. Kalau misalnya karena memang kita startnya dalam kondisi serba terbatas hari ini, Anda boleh berangkat dari ini. Anda misalnya karena pemerintah sedang membuat kebijakan seperti ini, sehingga saya berpikir ini adalah langkah terbaik untuk mendongkrak bisnis saya ini. Terus kalau saya masih belum menjalankan bisnis, Bu, oke, Anda boleh mengangkat bisnis yang ada di sekitar Anda. Misalnya di tetangga Anda segala macam, karena memang Anda berada dalam kondisi lockdown, Anda tetap harus menjaga social distancing ya, physical distancing itu tetap harus Anda jaga. Sehingga Anda tidak boleh merusak program ini gitu. Nah, kalau terpaksa ternyata di daerah Anda, di tetangga Anda, di Anda, di kanan kiri Anda tidak ada bisnis yang bisa Anda angkat profilnya, Anda bantu untuk mempromosikan, silahkan Anda googling, Anda cari di laman Google, di internet, silahkan Anda googling, Anda pilih bisnis apa yang tetap bertahan, kenapa itu bertahan, itu silahkan Anda angkat gitu. Jadi kalau Anda punya bisnis sendiri, silahkan angkat bisnis Anda. Kalau orang tua kita punya bisnis, silahkan angkat bisnis orang tua kita. Kalau tetangga Anda punya bisnis, silahkan pakai ini. Jadi mulai dari ring paling kecil, punya kita, punya keluarga, punya saudara, punya tetangga. Tapi kalau misalnya Anda harus pergi jauh, harus melanggar red zone dan lain sebagainya, jangan lakukan itu. Cukup cari di internet saja. Silahkan itu angkat. Paham? Lakukan analisis SWOT. Kalau Anda sudah tahu SWOT-nya, kemudian Anda silahkan think hard bagaimana bisnis itu tetap bertahan. Berikan saya apa strategi-strategi Anda, kemudian Anda bikin video, Anda share di laman YouTube, jadikan itu sebuah karya kecil, tapi kemudian Anda akan bercerita tentang karya ini untuk anak cucu kita. Dan mungkin siapa tahu kita akan mendapatkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dari orang-orang yang mungkin merasakan manfaat dari share video yang sedang Anda lakukan. Padahal tujuan Anda untuk melaksanakan tugas dari saya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu pengantar dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Happy watching. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan saja pertanyaan di bawah komen laman YouTube saya gitu ya. Sampai berjumpa di saat kita sudah bisa offline. I wish you all. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.